Ya, kembali bersama kami pemirsa dalam Power Breakfast, di mana pemirsa pandemi membuat beberapa sektor semakin berkembang. Salah satunya adalah sektor kesehatan yang menggunakan teknologi sebagai basisnya, yaitu health tech. Teknologi pun akhirnya menjadi sarana penting untuk berkegiatan. Pandemi membuat sektor teknologi berbasis kesehatan semakin berkembang. Oleh karena itu, penggunaan health tech mengalami lonjakan pesat. Melansir dari Health Tech Base, Health Tech memungkinkan semua layanan kesehatan dapat diakses secara daring tanpa harus bertatap muka dengan dokter. Tingginya kesadaran akan kesehatan membuat Health Tech menjadi pegangan untuk kontrol diri secara rutin. Hal ini dikarenakan Health Tech sangat mudah untuk diakses. Potensi besar menanti Health Tech di Indonesia selain karena pandemi, ternyata terdapat dua faktor lain yang membuat potensi Health Tech di Indonesia cukup besar. Faktor pertama adalah masih belum terpenuhinya akses layanan kesehatan yang merata. Indonesia hanya memiliki 0,36 dokter per 1.000 penduduk, sehingga masih berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Hal ini diperparah bagi masyarakat daerah terpencil karena banyak dari mereka yang kekurangan tenaga kesehatan dan sulitnya akses ke instansi kesehatan. Faktor kedua adalah mahalnya biaya kesehatan. Diperkirakan sering bertambahnya gaji kita, maka biaya kesehatan nantinya akan lebih tinggi daripada biaya hidup. Ditambah lagi konsultasi dengan dokter spesialis cenderung mahal bagi beberapa orang. Hadirnya Health Tech diharapkan dapat menjadi alternatif berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sementara itu, biaya kesehatan juga akan semakin terjangkau. Dengan menggunakan Health Tech, maka kita secara tidak langsung dapat mengurangi biaya transportasi. Selain itu, harga konsultasi cenderung lebih murah karena terkadang penyedia aplikasi bisa memberikan potongan harga. Seberapa besar potensi perusahaan rintisan berbasis health tech ke depan? Simak ulasannya hanya di Create Up. Ya, dan tema menarik kita di Create Up hari ini pemirsa, geliat startup sektor health tech. Dan untuk berdiskusi lebih lanjut terkait hal ini sudah tersambung melalui Zoom dengan Mikaela Un, CEO and co-founder Althea Care. Selamat pagi Mbak Mikaela, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, Mbak Mikaela, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan Althea Care begitu ya, bagaimana sih sebetulnya Anda melihat kebutuhan ataupun penggunaan layanan telemedis di Indonesia saat ini? Ya, jadi dari 3 tahun terakhir ini, kami melihat kebutuhan akan layanan telemedicine dari masyarakat maupun dari kami juga mengetahui bahwa dokter to patient ratio di Indonesia itu sangat rendah sekali dan distribusi tidak merata. Maka telemedicine punya peran yang sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat Indonesia ke dokter spesialis dan subspesialis. Oke, lantas dari layanan telemedis yang ada, ini part mana yang sebetulnya banyak digunakan oleh masyarakat dan part mana juga yang memang sebelumnya masih cukup besar peluangnya dan belum bisa termanfaatkan dengan baik? Ya, jadi yang namanya healthcare landscape itu emang banyak sekali peluang untuk berinovasi. Dan saat ini yang kami lihat, sistem layanan telemedicine ataupun healthcare player yang ada kurang terintegrasi. Berarti data pasien tidak lengkap ataupun tersimpan di satu tempat yang centralized gitu ya. Jadi berarti kan pasien data ini sangat fragmented. Dan di Althea Care kami berusaha untuk solve masalah ini. Oke, jadi memang masih kurang terintegrasi. Jadi apakah kemudian ekosistemnya belum cukup mendukung untuk kemudian layanan telemedicine ini bisa dimanfaatkan lebih besar oleh masyarakat, atau memang belum ada pihak yang mampu mengintegrasikan itu semua, Mbak Mikaela? Ya, jadi kalau saya bisa bantu jelaskan, tujuan telemedicine itu bukan untuk menggantikan offline care ya, yang diberikan di vaskes tradisional seperti rumah sakit atau klinik, maupun tapi sebenarnya tujuan telemedicine itu untuk melengkapi patient care. Berarti patient experience yang didapatkan lewat Althea Care yang sudah terintegrasi dengan sistem rumah sakit itu akan jauh lebih lengkap dan jauh lebih komprehensif seperti itu.
Oke, jadi memang poinnya ini bukan untuk menggantikan layanan offline yang memang saat ini tersedia di healthcare center begitu ya, di berbagai rumah sakit ataupun fasilitas lainnya. Tapi Banyak. tapi apakah kemudian jika kita lihat dari pandemi kemarin penggunaan telemedicine ini cukup besar, uh, apakah kemudian ini masih bisa cukup sustain begitu ketika memang pandemi bisa kita katakan sudah berakhir atau berangsur-angsur menurun untuk penggunaan telemedicine sendiri? Pertanyaan yang bagus. Jadi yang membedakan Althea Care untuk telemedicine, layanan telemedicine yang kami berikan, kita fokus untuk video call. Karena ya biasanya kalau pasien sakit ya nggak cukup ya kita chatting doang dengan dokter ya. Tapi untuk video call ini berarti pasien dan dokter spesialis yang biasanya ketemu offline di rumah sakit bisa ketemu online dan itu benar-benar one on one ya. Jadi dokter kami mendedikasikan waktu untuk duduk dengan pasien yang online. Jadi emang experience-nya jauh lebih baik ya dan lebih premium bisa. Oke, experience-nya ternyata tetap difasilitasi untuk kemudian tetap bisa seakan-akan tetap bertatap muka langsung begitu ya dengan dokter yang ada. Apakah kemudian ini yang menjadi pembeda dari Althea Care dengan penyedia layanan sejenis, Mbak Mikaela? Yes, betul sekali. Karena dokter spesialis yang berpraktek di Althea Care juga dokter ternama di rumah sakit besar-besar ya, yang kebanyakan emang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan lewat Althea Care kami bisa mendatangkan pasien dari luar rumah untuk ketemu dokter-dokter ini yang emang sangat sedikit jumlahnya di Indonesia. Dan lebih dari itu, experience ini lewat video call ya. Jadi emang kami berusaha untuk mempermudah akses masyarakat supaya mereka bisa dapat care yang terbaik pula dari dokter spesialis. Setuju sekali, memang ini menjadi hal yang sepertinya sangat membantu. Saya yakin sekali ini sangat membantu masyarakat yang memang membutuhkan kebutuhan tadi dokter-dokter spesialis yang mungkin saja sulit dijangkau jika memang tidak menggunakan layanan semacam ini. Tapi dokter spesialisnya yang ada di Althea apa saja nih, Mbak Mikaela? Ya. Jadi dokter spesialis apa aja yang dapat ditemukan di rumah sakit ada juga di Althea Care. Jadi antara lain misalnya ada dokter spesialis anak, penyakit dalam, kandungan, onkologi, bahkan subspesialis endokrinologi. Jadi yang subspesialis atau spesialis top yang ternama di rumah sakit ada juga di Althea. Oke, jadi memang beragam sekali, tentunya tidak usah khawatir dengan apa yang kemudian disediakan. Ini ada begitu ya dokter spesialisnya seperti yang bisa ditemui di offline health center. Lantas seefektif apa sebetulnya yang sejauh ini sudah berjalan begitu konsultasi masyarakat? Apakah memang dengan melalui video call ini seperti itu ini cukup efektif dan masyarakat merasa lebih terbantu dalam hal berkonsultasi kesehatannya, Mbak Mikaela? Baik. Jadi karena kita fokusnya dengan video call antara spesialis dan pasien, sudah pasti komunikasi antara dokter dan pasien jauh lebih lancar dan experience juga lebih nyaman untuk pasien maupun dengan dokter. Karena data pasien juga tersimpan di rumah sakit, berarti dokter yang merawat pasien lewat online, lewat Althea Care atau video call, mereka bisa lihat nih riwayat pasien secara lengkap. Berarti kan perawatan yang diberikan pasien lebih mantap deh, lebih lengkap ya. Oke, jadi memang cukup efektif begitu ya apa yang kemudian disediakan. Tapi jika misalkan saya begitu Mbak Mikaela atau mungkin rekan-rekan di sini yang juga ingin menggunakan layanan Althea dan kemudian mungkin ingin menghubungi dokter spesial tertentu, ini seperti apa prosedurnya, caranya? Oke, jadi cukup mendownload aplikasi Althea Care, kami sudah tersedia di Play Store ataupun iOS, dan pasien bisa mendaftarkan diri, lalu memilih nih dokter spesialis dan time slot yang diinginkan. Nah dari situ pasien melakukan pembayaran dan bisa langsung ketemu dengan dokter spesialis. Seperti itu. Untuk biayanya seperti apa Mbak Mikaela? Ya, saat ini berbayar dan kami juga menerima pembayaran asuransi juga dengan rekanan kami. Oke. Jadi intinya bisa dilihat terlebih dahulu saja tadi dari aplikasi yang di-download begitu ya. Nanti kemudian
terlihat bagaimana kemudian lebih detailnya untuk layanan yang disediakan. Baik, Mbak Mikaela, kembali kita lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini ya. Mbak Mikaela tadi sudah sempat menyebutkan bahwa dokter spesialis tentunya cukup berperan dalam layanan yang disediakan oleh Althea Care. Lantas value apa yang kemudian ditawarkan atau didapatkan oleh dokter spesialis dengan menjadi mitra lah sebutnya di Althea Care ini? Baik, jadi dokter spesialis ingin bergabung di Althea Care dan dapat value dari Althea Care karena data pasien itu terintegrasi dari Althea Care dengan rumah sakit. Berarti dokter spesialis bisa mengakses riwayat medis pasien yang tersimpan di rumah sakit ketika setiap kali dia merawat pasien online lewat video call. Gitu. Oke, jadi memang datanya terintegrasi, tapi dari sisi mungkin profitnya tersendiri pasti ada kalkulasinya kan ya Mbak Mikaela ya untuk dokternya. Ya betul. Jadi emang mereka merasa mereka bisa dapat pasien baru, ya bisa expand ke patient market yang baru, seperti itu sih. Jadi emang yang value untuk dokter spesialis yang bergabung di Althea Care. Oke, baik. Jadi memang value-nya cukup banyak yang kemudian ditawarkan sehingga mungkin menjadi hal-hal yang menarik juga bagi para dokter untuk bisa bergabung ke Althea Care. Lantas sejauh ini sudah berapa banyak dokter yang bergabung dan juga dari konsumennya sendiri Mbak Althea, sudah berapa banyak penggunanya? Jadi untuk dokter spesialis kami sudah lebih dari 5.000 dokter spesialis dan psikolog ya. Dan untuk pasien sudah melebihi 1 juta download, bisa lihat juga dari rating App Store ataupun Android Store. Oke, cukup banyak sekali yang memang kemudian sudah bergabung. Tapi apa yang kemudian mungkin menjadi hal menarik lainnya dari Althea begitu Mbak Mikaela dibandingkan dengan layanan-layanan sejenis lain tadi mungkin video call yang juga sudah ditawarkan kepada para konsumen? Ya. Jadi lewat Althea Care pasien bisa mendapatkan all-in-one health experience ya, dari ketemu dengan dokter spesialis lewat video call, mendapatkan resep obat, menebus resep obat yang langsung dikirim ke rumah, dan juga kalau misalnya dari konsultasi dengan dokter pasien perlu melakukan pemeriksaan lanjut misalnya lab atau radiologi, itu bisa langsung difasilitasi juga lewat platform. Oke, itu berarti memang akhirnya menjadi salah satu hal yang juga dipertimbangkan oleh para konsumen atau pengguna, bagaimana kemudian bisa memaksimalkan penggunaan dari layanan yang disediakan oleh Althea Care. Tapi dari sisi konsumen lagi nih, Mbak Althea ataupun pasien, ini kan tadi disebutkan datanya cukup terintegrasi dengan rumah sakit begitu ya, tapi dari sisi data pasien yang mungkin sekali sangat personal, mekanisme perlindungan datanya dari Althea Care seperti apa? Jadi data pasien sekaligus rekam medis pasien tetap tersimpan di rumah sakit ya. Jadi itu sudah pasti keamanan pasien terjamin. Dan sedangkan untuk aplikasi Althea Care sendiri, kami mengimplementasi firewall, jadi sudah terenkripsi ya di cloud kami, dan akses endpoint kami juga HTTPS, HTTPS ya, untuk mencegah phishing dan credential stuffing. Jadi emang keamanan kami sangat penting, keamanan data pasien sangat penting. Dan kami juga menjaga lewat culture di Althea Care. Oke, setuju karena memang ini menjadi salah satu hal yang juga cukup penting kemudian untuk dijaga bagaimana kemudian agar pasien merasa lebih nyaman. Lantas untuk Althea Care sendiri Mbak Mikaela sejauh ini tantangannya apa aja sih yang dihadapi mungkin dalam pelaksanaannya ataukah dari sisi pendanaan atau dari sisi teknis lainnya yang sering kali ditemui? Oke, jadi dari awal Althea Care dibangun, kami selalu berkomit untuk menjadi profit-oriented business. Jadi yang mungkin challenge kami adalah untuk terus mengejar growth di perusahaan kami, tanpa melupakan business model harus tetap sehat dan profitable. Jadi terus mengejar growth itu sih challenge kami, dan selalu mementingkan profit juga. Oke, profit oriented business ini menjadi satu hal yang dipentingkan oleh Althea Care. Terakhir Mbak Mikaela, mungkin singkat saja, targetnya apa lagi untuk Althea ke depannya? Kami ingin menjadi platform kesehatan yang terintegrasi dan juga terlengkap. Berarti kami mengajak banyak sekali healthcare partner dari luar bergabung di Althea Care, dokter spesialis, dokter umum ya, supaya kami bisa memberikan experience terbaik untuk masyarakat Indonesia.
Baik, luar biasa sekali Althea Care begitu ya, layanan yang disediakan, kemudian juga target-targetnya semoga bisa tercapai demi tentunya konsumen yang tetap merasakan terbantu begitu ya dengan apa yang disediakan oleh Althea Care. Mbak Mikaela, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan tentunya untuk Althea Care. Sampai jumpa. Ya pemirsa, terima kasih Anda sudah menemani kami selama 90 menit terakhir begitu ya dalam Power Breakfast, dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Dan pastikan perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Fajar Wayon, terima kasih, sampai jumpa, see you in the morning.